Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Ahmad Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pers, saya membuat video terkait dengan Hukum Pers. Spesifikasinya adalah perkembangan pers pada industri 4.0 atau industri 4.0 yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan terkait dengan media massa atau pers atau apapun itu terkait dengan informasi yang ada di negara kita pada saat hari ini. Perlu teman-teman ketahui, kita bicara pers, kita juga bicara terkait dengan adanya media massa yang hari ini hadir sebagai pengejawantahan atau implementasi daripada pers itu sendiri. Dahulu, sebelum runtuhnya rezim Orde Baru, media massa itu sifatnya hanya sebagai pembicara daripada pemerintah, tidak berani untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya oposisi terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kita hanya melihat media massa pada saat itu sebagai wadah daripada pemerintah berargumentasi. Jadi tidak ada check and balances dalam media massa pada saat itu, menurut saya. Karena seperti yang diketahui, dahulu kediktatoran dan kekuasaan yang begitu besar, begitu lama menjadikan media massa terbungkam, tidak mampu mendapatkan kebebasannya dalam meliput ataupun menyampaikan informasi, segala bentuk informasi yang ada. Namun setelah runtuhnya rezim Orde Baru, hadirlah reformasi. Setelah pada saat itu para pemuda menggalakkan aksi pergerakan seruan bersama untuk menolak adanya pelanggengan kekuasaan yang berakibat kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tibalah kita memasuki era reformasi. Dan bicara pers pada era reformasi, salah satu regulasi yang saya katakan cukup berpengaruh dalam dunia pers di Indonesia ialah undang-undang terkait dengan kebebasan pers. Undang-undang ini menurut saya menjadi cikal bakal hadirnya pers di Indonesia yang betul-betul objektif menurut saya. Karena tidak ada lagi ketakutan sebagai antek-antek pemerintahan, atau tidak ada lagi ketakutan untuk menyuarakan berbagai macam aspirasi, informasi, selama itu adalah fakta. Tidak perlu tebang pilih lagi dalam menyampaikan sebuah pemberitaan di media massa. Sehingga di sini pers, saya mengatakan pers sebagai salah satu bentuk daripada pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers hadir sebagai pilar keempat yang menegakkan demokrasi. Mengapa demikian? Hal ini bisa kita buktikan ketika pers menjadi wadah untuk masyarakat umum mengetahui apa-apa saja yang terjadi di negara kita. Sabang sampai Merauke kita mendapatkan segala suatu bentuk informasi yang memungkinkan kita mengetahui segala sesuatunya, sehingga tidak ada lagi yang dirahasiakan. Konsekuensi logis daripada negara demokrasi ialah bahwasannya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan hadirnya pers ini membantu masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, masyarakat pun juga akan mengetahuinya, dan tidak menutup kemungkinan akan ada solusi-solusi yang hadir dari masyarakat itu sendiri. Kemudian pers di era industri 4.0, mungkin kita akan menggarisbawahi pada perkembangan teknologi dan kemajuan zaman yang pada intinya mensupport segala bentuk pelaksanaan pers di tanah air, memudahkan mencari informasi, cari data, dan kemudian aktualisasinya dapat
dipertanggungjawabkan. Seperti itu menurut saya terkait dengan pers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.